Bab 291. Nyawa kecil. Kali ini insiden itu terjadi sangat tiba-tiba setelah Claire Sen pergi. Siskasu membantu Sally Han kembali ke ranjang rumah sakit dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Mengapa kamu berdebat?" Sally Han terisak dan berbalik tanpa menjawabnya. Siskasu bisa melihat bahwa ini bukan perselisihan biasa. Claire Sen melirik Sally Han sebelum pergi, dan ekspresi di matanya tampak seperti dia akan putus hubungan dengannya. Dia sedikit ragu, apakah perlu memberitahu Andri Han tentang ini. Setelah memikirkannya, Siskasu masih berkata, "Nona Sally beristirahat dengan baik, aku akan keluar dan melihat-lihat." Mendengar itu, hati Sally Han tergerak, dan dia tiba-tiba menegur, "Jangan pergi." Siskasu sedikit bingung, "Nona Sally." Sally Han duduk dari tempat tidur, benar-benar kehilangan tampang lemahnya barusan, mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu tidak diizinkan memberitahu saudaraku apa yang terjadi hari ini." Siskasu mengangkat alisnya, melihat Sally Han menunjukkan temperamen yang berbeda dan berkedip. Apakah dia salah? Sally Han yang masih menangis barusan tiba-tiba berubah menjadi tatapan sombong ini. "Nona Sally, apakah aku salah dengar? Apakah kamu berbicara denganku?" "Sekretaris Su, ini adalah keluhan antaraku dan Claire, tolong jangan beritahu kakakku, aku takut dia khawatir." "Benarkah?" Siskasu merasa aneh, Sally Han mengubah wajahnya terlalu cepat. "Iya Sekretaris Su, aku mohon padamu." Saat dia berkata, Sally Han melangkah maju dan menggoyangkan lengan Siskasu, menatapnya dengan mata polos seperti anak kecil, "Aku akan menyelesaikannya sendiri." Claire sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Saat keluar dari rumah sakit, aku akan memohon untuk berdamai dengannya. "Sekretaris Su, jangan beritahu kakakku ya." Melihat penampilannya seperti ini, Siskasu tiba-tiba merasa bahwa dia mungkin salah membacanya barusan. Bahkan jika dia tidak salah membacanya, mungkin Sally Han hanyalah seorang anak kecil yang mudah marah. Memikirkan hal ini, Siskasu menjawab, "Baik Nona Sally, jangan khawatir." Ketika Sally Han mendengar ini, dia tersenyum, "Terima kasih, Sekretaris Su." Setelah Claire Sen meninggalkan rumah sakit, wajahnya memucat di dalam mobil. Matanya masih merah karena dia menangis. Berta Zhu terus menyeka air mata dari sudut matanya dengan tisu. Tiba-tiba, Claire Sen mengangkat tangannya untuk menghentikan gerakannya, dan Berta Zhu terkejut sejenak, "Nyonya muda." Claire Sen mengambil tisu dari tangannya dan dengan lembut menyeka air mata dari sudut matanya. "Aku baik-baik saja, ayo kembali, kita tidak akan kembali lagi lain kali." Meskipun tidak tahu apa yang terjadi, dapat dilihat dari ekspresi dan nada Claire Sen bahwa ini bukan masalah kecil. Mungkin hubungan antara keduanya sudah putus, tetapi tidak ada yang tahu alasannya. Berta Zhu memiliki 100 pertanyaan di hatinya, tetapi melihat penampilan Claire Sen yang tidak nyaman sekarang, dia tidak bisa mengajukan satu pertanyaan pun. Claire Sen tidak meneteskan air mata lagi, melihat melalui kaca spion untuk melihat gerbang rumah sakit yang berangsur-angsur menghilang. Claire Sen telah benar-benar kehilangan sahabatnya yang berharga mulai hari ini. Mulai sekarang, dia tidak akan pernah memiliki Sally Han sebagai teman lagi. Pada hari kejadian, Berta Zhu berpikir bahwa suasana hati Claire Sen yang buruk akan berlangsung lama, dan akan mempengaruhi Golden Ye, tetapi dia tidak menyangka bahwa segera setelah kembali ke Great Lake Villa, Claire Sen menyesuaikan mentalitasnya. Saat Berta Zhu berbicara dengannya, ekspresinya dingin, dan suaranya begitu tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kemudian di sore hari, Claire Sen berkata untuk pergi keluar. Berta Zhu dan Paman Jin ingin terus mengikutinya, tetapi dia menolak secara langsung. "Kalian jangan mengikutiku lagi, aku ingin pergi mencari temanku hari ini." Sesuatu seperti itu barusan terjadi di rumah sakit. Berta Zhu dan Paman Jin saling memandang dan tidak merasa tenang. "Nyonya muda, bahkan jika kamu tidak membiarkan Paman Jin mengantarmu, biarkan aku mengikutimu, selama Nyonya muda bersedia."
aku bisa menemani Anda kemanapun Anda pergi. Benar-benar tidak perlu. Claire Sen menggelengkan kepalanya dengan lemah, jangan khawatir, aku sudah dewasa dan bukan anak-anak. Aku baik-baik saja. Tapi, ngomong-ngomong, Bertazu, Paman Jin, ada banyak hal yang terjadi dalam 2 hari terakhir, tolong simpan rahasia untukku, aku tidak ingin Golden Ye mengetahuinya saat ini. Bertazu menggigit bibir bawahnya, Nona muda, jangan khawatir tentang ini. Karena sudah berjanji, aku akan bungkam. Namun, aku dan Paman Jin khawatir tentang Anda. Kalau tidak biarkan Paman Jin mengirim Nyonya muda ke sana dan dia akan pulang setelah melihat Anda sekilas. Bertazu sangat mengkhawatirkannya dan mencoba membujuk Claire Sen. Claire Sen mengetahui perasaannya. Pada akhirnya, dia menyetujuinya. Paman Jin mengirimnya ke tempat Gita. Gita datang menjemputnya dan Paman Jin pergi. Kenapa kamu datang tiba-tiba? Apakah kamu tidak terbiasa tinggal di Great Lake Villa? Ketika mengatakan ini, Gita berbicara dengan nada bercanda, tetapi wajah Claire Sen sangat jelek, tanpa sedikit pun kegembiraan. Gita telah berbicara dengannya untuk waktu yang lama dan barusan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengannya, jadi dia bertanya padanya, apa yang terjadi padamu? Claire Sen mengerutkan bibir merahnya dan menatapnya dengan tatapan kosong, bisakah aku tinggal bersamamu selama beberapa hari? Gita, apakah tidak salah? Kalian bertengkar lagi ya? Aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Aku tidak tahu harus berbuat apa, aku tidak tahu. Apa yang harus dilakukan? Gita memperhatikan ekspresi melankolis di matanya, jadi dia mengangguk, kalau begitu, ambil kuncinya, naik ke atas dan tunggu aku. Aku akan pergi ke supermarket terdekat untuk membeli sesuatu. Malam hampir tiba, makan bersamaku nanti. Baik. Claire Sen mengambil kunci di tangannya dan meliriknya dengan penuh rasa terima kasih, Gita, terima kasih. Meskipun keduanya saling kenal belum lama ini, Gita memperlakukannya dengan sangat baik. Dan sekarang ketika dia mengingatnya, dia menyadari bahwa pendekatan Gita benar-benar berbeda dari pendekatan Selihan. Ketika Golden Ye muncul di sebelahnya, Selihan akan mendekati Golden Ye, tetapi Gita tidak melakukannya. Dia mencoba untuk menjauh sejauh mungkin dari mereka, yaitu menjaga jarak. Dan di depannya, dia akan mengucapkan kata-kata baik untuk Golden Ye, dan tidak akan memaksanya untuk bersama Davin Ye. Apakah hubungan antar orang bisa benar-benar berbeda? Terima kasih. Jaga dirimu baik-baik. Aku mungkin perlu 1 jam untuk kembali. Kamu mungkin tidak bisa pergi denganku jika kamu terlihat seperti ini. Jadi aku akan pergi sendiri. Naiklah ke atas dan tunggu aku. Setelah Gita pergi, Claire Sen naik ke atas dengan kunci sendirian, dan ketika dia membuka pintu, dia masuk. Apartemen Gita tidak besar, tetapi memberi orang perasaan yang sangat hangat. Di sini, dia benar-benar menemukan rasa memiliki. Dia meletakkan tas di tangannya, lalu duduk di sofa, dan akhirnya menutup matanya dengan tenang. Kemudian, dia duduk di sofa dan tertidur. Ketika Gita masuk, dia mendengar ruangan itu dengan tenang dan berjalan ke ruang tamu dengan tasnya, hanya untuk menemukan bahwa Claire Sen meringkuk di sofa dan tertidur. Gita pergi ke dapur untuk meletakkan tas, dan kemudian dia siap untuk memasak. Claire Sen terbangun dari kelaparan, suasana hatinya sedang tidak baik, jadi dia tidak makan banyak, tetapi dia tidak sendirian, di dalam perutnya masih ada 1 nyawa kecil. Bersambung.